Eee, Minggu lalu kan, kita pernah, bahas nih tentang peluang bisnis online dan banyak sekali yang share pengalamannya di, channel entrepreneur. Salah satunya ada Kananda ini. Buat yang ketinggalan arisan minggu lalu, Kananda ini tuh salah satu, warga yang share pengalamannya dalam, mencari peluang bisnis online dengan menjadi dropshipper. Dan saat ini, Kananda pindah, bisnis. Coba, boleh dong diceritain Kananda soal bisnis care-nya? Halo, denger nggak? Ya nggak default sih, maksudnya Halo, Halo, kedengeran, Kak? cek bentar aku pindah ruangan soalnya suamiku meeting juga ternyata di ruangan yang sama. Oke, Bentar ya. kita tunggu sebentar ya. Oke, oke. Ini Ya, kita ngomongin mohon maaf. lanjut. Sorry keganggu. Gimana tadi pertanyaannya? Eee, Kenapa sih bisa memilih bisnis skincare dari yang tadinya jadi dropshipper, sekarang beralih ke bisnis care? Oke. Sebenarnya kenapa skincare itu agak panjang sih ya pertimbangannya. Awalnya gini, karena kalau yang dulu pas aku bisnis awal itu kan aku di fashion ya. Ya itu nyenengin sih, aku sendiri juga suka di bidang fashion itu. Cuman ada kegalauan itu gini, kan aku lulusan kedokteran toh. Terus jadi ngerasa kalau aku bisnisnya fashion kok gelarku jadi nggak kepake ya. Gitu, ada rasa sayang di situ sih. Jadi kemarin itu aku mikir-mikir bisnis apa yang seru tapi aku masih bisa make gelarku sebagai dokter. Itu awalnya di situ. Jadilah kepikiran buat bikin skincare. Yang aku pikir di awal itu bisnis skincare lebih ke treatment sih, jadi ke klinik kecantikan gitu. Cuman makin kesini kok ternyata uh, ya bisnisnya klinik kecantikan itu bagus sih, cuman prospeknya kayaknya lebih gede kalau misalnya main ke skincare yang dipakai di rumah ya, yang daily skincare maksudnya. Jadi biar bisa kita kembangin online kayak gitu-gitu sih. Itu kalau awalnya. Dulu pertimbangannya selain karena dari kedokteran, itu apa aja sih? Selain biar gelar kepake, yang jelas aku mikirnya yang prospek kedepannya lumayan bagus ya, karena skincare itu kan orang pasti pakai nih, at least pakai sabun muka lah orang-orang tuh pasti gitu. Jadi oke, ini prospeknya bagus, maksudnya pasar ini sudah ready untuk menerima skincare. Maksudnya kita nggak perlu edukasi yang barang baru bang. Kalau gini, kalau misalnya kita sebagai inovator ya, kita menciptakan barang yang baru banget, itu kan tantangannya di kita adalah mengedukasi orang, mengedukasi market, menyatakan bahwa kamu butuh loh produk ini gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu aku ngerasa aku belum siap untuk mengedukasi market yang segitunya karena ilmuku juga belum oke. Jadi aku prefer untuk bisnis sesuatu yang pasar itu sudah kenal. Which is aku mikirnya ya udah skincare aja karena kalau skincare waktu itu orang-orang juga udah aware sama yang namanya sunscreen, udah aware sama yang namanya moisturizer, membersihkan muka, cleansing dan sebagainya. Itu udah lumayan rame, influencer-influencer skincare entusias itu juga udah lumayan banyak. Jadi aku pikir oke, kerjanya untuk mengedukasi market at least nggak akan seberat itu. Jadi aku bisa fokus di branding atau product development yang nggak perlu edukasi market susah-susah gitu. Itu sih kalau aku mikirnya. Kliniknya sendiri udah berapa lama bisnisnya? Kalau klinik 2,5 tahun ya. Aku mulai buka kliniknya itu akhir 2019, bulan Oktober. Bulan Oktober 2019. Jadi seumur sama COVID-19. Berarti, dibuatnya pas lagi awal-awal pandemi ya? Iya, jadi kalau rencana bikinnya sih udah lumayan lama, mulai 2018 itu udah mulai ngerancang gitu kan, udah mulai ngerencanain bisnisnya. Cuman buat ngumpulin modal, renovasi,
terus riset-riset produk dan treatment yang mau kita gunakan itu ternyata butuh waktu lumayan lama. Jadi waktu itu setelah 1 tahun itu barulah kita venue-nya siap, terus udah bisa melakukan treatment, udah selesai hiring, udah selesai training karyawan kayak gitu itu setelah 1 tahun. Jadi kita buka lah di akhir 2019 itu kan. Kita baru buka, baru mulai, baru merangkak banget ini, baru memperkenalkan diri di Kota Malang, kan aku di Malang ya, baru memperkenalkan diri di Kota Malang, ternyata pandemi. Jadi istilahnya baru buka, langsung dihantam sama pandemi. Ya agak sial juga, cuman kalau sekarang inget-inget itu sih kayak, ya bersyukur karena ada pandemi akhirnya kita tumbuhnya bisa lebih cepet, belajarnya bisa lebih cepet sih kalau aku ngerasa gitu. Kalau misalnya untuk kendala selain karena pandemi ini, ada nggak kendalanya? Banyak, banyak. Jadi untuk teman-teman yang pengen bisnis di bidang kecantikan ya, aku ceritain dikit. Kalau kendalanya di bidang kecantikan itu ternyata lumayan menantang, terutama kalau klinik ya. Kalau misalnya buka klinik kecantikan itu ternyata banyak yang harus dipersiapkan. Jadi tantangan pertama itu di tenaga kerja. Tenaga kerja, ya untungnya sih aku joinan bertiga nih, bikin klinik ini joinan bertiga sama teman, dan ini dokter semua. Jadi kami bisa menghemat biaya tenaga dokter, karena tenaga dokter itu kan lumayan mahal ya. Cuman karena kami dokter semua jadi bisa dihemat lah, karena kocek sendiri jadi bisa ya nanti aja gajiannya dikit aja gitu-gitu masih bisa. Cuman aku ngebayangin kalau yang bukan dokter kayaknya agak berat buat bayarin itu satu. Terus tenaga kerja yang non dokter itu ternyata juga lumayan banyak yang dibutuhin. Jadi untuk bikin klinik itu kan persyaratannya banyak, salah satunya tenaga kerja. Jadi ada tenaga kerja minimalnya gitu, minimal ada berapa nurse, minimal ada ada apoteker, ada asisten apoteker, ada tenaga rekam medis kayak gitu loh. Jadi banyak, belum lagi nge-training terapisnya, nyamain SOP, jadi standarnya untuk menterapi orang itu kayak gimana, cara mijetnya gimana, cara ngebersihin mukanya gimana, caranya ngomong sama orang gimana. Itu lumayan menantang sih buat ngajarin orang-orang, karena sebenarnya ini nggak cuma di kecantikan sih ya, kalau itu di semua bisnis yang berhubungan sama sama customer itu pasti ngerasain sih gimana menantangnya ngajarin orang, terutama customer service ya, untuk menghadapin customer, terutama kalau misalnya lagi ada komplainan kayak gitu. Itu lumayan pusing, cuman ya setelah 2 tahun kita menjalani, ya pelan-pelan bisalah merangkak. Benar merangkak. Itu satu, masalah tenaga kerja. Yang kedua yang berat lagi itu diizin. Perizinannya buat klinik kecantikan itu lumayan susah. Jadi karena persyaratannya banyak, mereka mensyaratkan tenaga kerja, mereka mensyaratkan venue, minimal ada ruangan A, B, C, D gitu banyak. Terus izin-izin yang dilalui itu banyak, jadi nggak segampang kalau izin buka toko gitu ya. Di kita ada izin harus ada izin apotek itu sendiri. Terus izinnya ngebuang air. Terus airnya sendiri itu dicek juga sumbernya dari mana, aman apa enggak, kayak gitu-gitu. Produk, alat, itu masing-masing produk, masing-masing alat itu harus ada izinnya sendiri-sendiri. Ada izin dari Dinkes lah, apalah, BPOM, segala macem. Itu sih bikin capek juga. Lumayan menguras tenaga dan menghabiskan waktu juga sih emang buat ngurusin perizinan klinik itu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang pengen buka usaha yang berhubungan sama kecantikan, kayaknya mending di produk dulu sih kalau aku saranin. Itu sih, karena kalau izinnya produk itu paling cuman izin BPOM, izin MUI, udah kelar, kita bisa maklon ke pabrik yang udah jadi. Kecuali kalau misalnya kalian pengen bikin pabrik sendiri, itu mungkin jadinya ribet lagi ya, karena perizinan pabrik itu beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya pengen maklon atau nitip produksi ke pabrik orang, itu relatively lebih mudah dibandingkan membuat pabrik sendiri atau bikin klinik kecantikan gitu sih.
Terus, kalau misalnya berarti pertama kali tuh, ngebuat kliniknya dulu, baru ngebuat produk ya? Kalau aku kemarin gitu, jadi klinik udah ready dulu nih. Setelah klinik jalan, sambil klinik jalan itu kan kami masih pakai produk-produk merek lain nih. Kami pakai produk-produk dari vendor, dari merek-merek lain lah pokoknya. Setelah klinik jalan, modal kekumpul, baru nih kami bikin skincare dengan merek baru, dengan mereknya kami sendiri. Gitu kemarin. Cuman kalau aku pikir-pikir kayaknya kebalik deh, harusnya dulu kalau misalnya aku udah tahu pengetahuan ini di zaman dulu ya, mungkin akan aku balik. Aku bakal bikin skincare-nya dulu, merek skincare-nya dulu, aku jualan skincare dulu secara online maybe. Jadi modalnya bisa lebih ditekan. Dari modal itu baru aku bikin kliniknya. Sepertinya sih akan seperti itu ya. Kalau dulu waktu awal-awal treatment-nya yang pertama kali ada apa? Kalau treatment di klinik kecantikan yang aku rasa wajib ada itu facial sih. Jelas orang-orang tuh pasti masuk ke klinik kecantikan ekspektasinya adalah aku mau facial. Yang dimaksud facial itu mukanya dibersihin, ekstraksi komedo, kasih serum di masker gitu kan. Jadi itu pasti ada. Di aku juga ada itu dulu di awal-awal. Terus aku juga adain mikrodermabrasi sama chemical peeling. Jadi untuk ngangkat sel kulit mati. Itu kenapa aku adain chemical peeling juga karena modalnya relatively lebih mudah. Karena kalau chemical peeling itu kita nggak perlu alat gede-gede, kita cuma perlu kuas aja. Kuas sama tangannya dokter, sama bahan peelingnya. Udah gitu doang. Tapi itu, jadi secara model dia bisa rendah, relatif rendah ya, karena nggak butuh alat aneh-aneh. Cuman hasilnya oke. Jadi chemical peeling ini masih jadi golden standarnya beberapa permasalahan kulit. Jadi ya itu dulu di awal kita cuman ngadain apa namanya tadi facial sama chemical peeling sama microneedling. Kalau kalian pernah tahu derma roller atau derma pen ya seperti itu. Dulu awal-awal kita cuman itu. Terus dari situ eh, apa namanya pasien nambah revenue jadi bergulir terus. Mulai ketambahan modal. Baru kita ngadain alat yang gede-gede kayak laser, IPL untuk hair removal, radio frekuensi, kayak gitu-gitu sih. Jadi pelan-pelan banget, gak Kalau yang langsung. misalnya kalau misalnya untuk skincare sendiri, dia baru munculnya pas sejak Kalau kalau menjual skincare yang dengan merekku sendiri ya, itu baru tahun kemarin sih kayaknya 2021 akhir 2020 itu nomor BPOM-ku baru keluar yang dengan merekku sendiri. Jadi baru aku jual di 2021 sekitar setahunan. Ini masih merangkak banget. kalau misalnya dari pelanggannya sendiri ada yang komplain nggak Selama buka dua setengah tahun ini ada lah pastilah, ada lah. Komplain itu biasanya sebenarnya belum belum banyak sih tapi ada. Biasanya lebih ke masalah pelayanan. Misalnya kalau di yang kliniknya yang klinik treatment ini komplainnya biasanya di waktu tunggu gitu. Jadi dia ngerasa kok nunggunya lama banget sih gitu. Waktu itu terapisku posisinya ada 3 orang terapis. Ya, baru ada 3 orang terapis. Kemudian biasanya itu kejadiannya kalau pasiennya lagi datangnya barengan. Jadi misalnya ini 3 orang terapis, tapi pasiennya ternyata yang datang 4 orang, gitu. Uh, Biasanya kan jadi agak tunggu-tungguan ya. Habis megang satu pasien sambil di uap gitu kan, mukanya diuap di steam. Terus terapisnya ini ngerjain pasien yang lain. Nah, biasanya si pasien yang nunggu yang pertama tadi dia bakal ngerasa nunggunya kok terlalu lama. Akhirnya komplain lah, kok aku ditinggal-tinggal sama terapisnya gitu, kok nunggunya lama. Nah, cuman dari situ-situ akhirnya kami putusin bahwa oh ya udah, kalau pasien-pasien kami ini ternyata nggak suka menunggu terlalu lama ya berarti jangan kita buat menunggu. Akhirnya SOP ku yang aku ubah, satu terapis cuma boleh nanganin satu pasien dalam satu waktu. Jadi ya terapis ini ada di dalam ruangan situ sampai pasiennya selesai. Setelah pasien selesai baru dia bisa mengerjakan pasien lain. Minusnya apa? Uh, Kalau positifnya ya otomatis pasienku jadi lebih
puas kan ya, jadi dia nggak ngerasa ditinggal-tinggal, dia nggak ngerasa ngebuang waktu lama untuk nunggu-nunggu. Cuman minusnya ya berarti aku nggak bisa nerima pasien dalam jumlah banyak. Pasienku dalam satu waktu cuman bisa sejumlah sama terapis itu doang gitu. Cuman ya udah itu plus minus aja. Paling kalau misalnya butuh permintaan pasiennya udah mulai banyak yang datang, ya paling aku tinggal hiring terapis lagi gitu doang kan. Itu pokoknya aku sebenarnya nggak pengen compromise sama service yang aku kasih sih. Jadi sebisa mungkin si pasien-pasien ini yang datang itu mereka puas gitu. Kalau misalnya mereka ada yang nggak puas, ya berarti SOP ku yang harus aku benerin. Aku yang ngikutin permintaan mereka gitu sih kalau aku. Tadi kan sempat ngebahas soal venue, katanya Mm-mm. di perizinan venue tuh cukup sulit, banyak syarat. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau misalnya dari Kanada sendiri, cara memilih lokasinya tuh dari segi apa aja sih? Kalau lokasi klinik ya, jujur belum ideal sih aku yang sekarang. Jadi untuk milih lokasi klinik yang kemarin itu aku cuman seadanya aja. Jadi venue yang tersedia di mana. Jadi kan aku tadi sempat cerita ya, aku joinan bertiga nih. Salah satu temanku ini dia punya perumahan, dan di depan perumahannya ini dia ada beberapa ruko. Waktu itu ada 2 ruko yang nganggur gitu. Terus dia saranin lah, gimana kalau pakai ruko ini aja. Jadi biar sewanya ntar ke aku kasih harga lebih murah gitu sih intinya. Jadi ya udah oke, daripada aku pakai tempat lain yang sewanya mahal, di sini aja gitu. Walaupun ini sebenarnya belum belum ideal dalam arti eh, klinikku sekarang ini posisinya bukan yang di pusat kota, nggak di tengah kota, jadi dia agak minggir gitu. Cuman ya lumayan lah kalau untuk permulaan mah, daripada kita gambling duit terlalu gede untuk taruh di tengah untuk sesuatu yang kita nggak tahu bakal laku atau enggak. Jadi waktu itu aku pikirnya ya udah nggak apa-apa, kita di pinggir aja. Mana yang ada dulu, yang modalnya bisa minimal dulu, kita jalanin di situ. Nanti kalau misalnya udah oke, baru nih kita geser ke tengah gitu sih aku kemarin. Kalau selama ini pengunjung yang paling sering cewek apa cowok, Kak? Cewek sih, paling Cewek. banyak cewek. Ha, mungkin sekitar 90% ya cewek. Tapi yang cowok juga ada. Cowok ada. Cowok itu kebanyakan antara diajak istrinya, diajak pacarnya gitu. Yang sering gitu. Tapi yang cowok single datang sendirian gitu juga ada sih, cuman nggak banyak memang. Biasanya kalau misalnya cowok tuh treatmentnya apa aja sih di klinik? Kalau kalau cowok itu relatif lebih nurut ya ke dokter. Aku ngerasa gitu sih. Maksudnya biasanya mereka datang konsul, terus dokternya bilang, "Mas, ini cocoknya treatment yang ini sih kayaknya untuk kulitnya." "Oh iya deh, Dok." gitu. Kalau cowok itu lebih gampang, "Iya deh, Dok." gitu. Kalau cewek itu biasanya, kalau yang ini boleh nggak? Yang itu boleh nggak?" gitu. Kalau misalnya cewek biasanya request-nya apa? Requestnya macam-macam sih. Biasanya yang paling sering ya, "Dok, aku nggak mau yang kelupasan." gitu. Kalau nggak mau yang kelupasan, oh berarti aku nggak kasih chemical peeling dan nggak kasih microneedling gitu ya. Aku kasihnya yang laser sebum gitu misalnya, atau pakai IPL photo shower itu tanpa kelupasan kan. Jadi kayak gitu sih. Kalau cewek biasanya kebanyakan mereka requestnya antara yang nggak kelupasan atau yang nggak sakit. Nah gitu. Kalau misalnya menurut Kananda bisnis skincare ini persaingannya gimana di pasar? Wah, ini kalau ngomongin persaingan skincare sekarang banget ya, aku ngerasa ini udah masuk ke red ocean sih. Udah mulai banyak skincare lokal itu, brandnya mana keren-keren, banyak banget yang muncul. Ah, kemarin kalau ada yang datang ke ini nggak sih, FDX Beauty di Surabaya, itu aku ngerasa overwhelmed karena buset, ini skincare lokal sekarang udah sebanyak ini dan sekeren-keren ini. Aku salut sih, antara salut sama deg-degan juga karena aku ada di industri yang sama ya, dan aku ngerasa lumayan agak ketinggalan dibandingin mereka. Jadi kalau menurutku sebenarnya prospeknya masih luas banget, masih banyak banget yang bisa kita explore di dunia beauty and skincare, terutama di pasar lokal ya. Cuman emang udah mulai agak berdarah-darah karena persaingannya udah banyak. Itu sih. Cuman nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen mulai bisnis skincare terus pengen sharing-sharing sama aku, aku open banget. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja, belajar bareng-bareng. Kayak gitu sih. Karena sebenarnya seru, main di sini tuh seru.
Seru banget, cuman ya gitu, kudu siap bersaing. Coba di sini teman-teman ada yang mau nanyain soal skincare di klinik nih. Boleh open mic kalau misalnya ada pertanyaan. Hai, cek. Halo, halo. Aku mau nanya dong, ini aku Mm-mm. cowok ya, tapi penasaran sih. Aku pernah bekerja di industri skincare gitu. Mm-mm. Eh, dulu deh, tapi sekitaran 2000 berapa itu 2015, 2016 kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang itu aku melihat si ini nih, yang lagi naik lagi, ya mungkin udah agak lama naiknya, adalah yang paket-paket tester gitu loh. Apa sih Hmm, namanya? Share in jar ya, share in. Heringer. Mm-mm. Kayak gitu tuh insight-nya tuh kayak apa sebenarnya? Aku Oke. melihat di Twitter tuh kadang suka banyak banget nih ya kan yang minta review modelnya kayak gimana, ntar ujung-ujungnya call to actionnya adalah pakai share injar. Nah, insight-nya yang menurut Nanda seperti apa gitu? Oke. Untuk share in jar ini ada dua sisi sih ya. Dari sisi brandnya, ada tiga sisi ini berarti. Dari sisi brandnya sendiri, dari sisi bisnisnya, sama dari segi konsumen. Kalau dari konsumen, share in jar ini sangat membantu terus terang karena eh, skincare itu kan banyak banget ya sekarang. Mereknya banyak, jenisnya banyak, terus biasanya harganya juga nggak murah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngincipin suatu skincare, kalau langsung beli yang full size-nya itu biasanya agak ragu sih, memang kayak cocok nggak ya gitu. Untuk harga segini cocok nggak ya, ntar kalau misalnya udah aku pakai ternyata nggak cocok, harus aku kemanakan, masa dibuang, kalau dijual apakah laku juga, kayak gitu kan. Jadi untuk konsumen biasanya emang kalau buat ngincipin pengen tahu cocok apa enggak, mereka akan lebih suka nyari yang share in jar karena otomatis lebih murah, risikonya lebih rendah juga kan. Eh, Kecil gitu kan, duitnya itu yang dikeluarin nggak terlalu banyak. Itu kalau dari segi konsumen. Kalau dari segi brandnya, ini ada dua kemungkinan. Ada brand yang mungkin dia bakal seneng kalau misalnya di share injarin, karena oh ya udah kamu coba aja, ntar kalau misalnya cocok kamu bakal beli yang full size nya gitu kan. Dan ya udah toh yang penting barangku laku aja. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan dua, malah khawatir dengan adanya share injar karena iya, kalau setelah dituangkan ke kemasan yang kecil-kecil itu dia masih steril. Kalau ternyata kemasan yang kecil-kecilnya nggak steril, kalau ternyata kemasannya ini dia ada bereaksi sama zat di skincareku dan bikin dia nggak berfungsi sebagaimana mestinya, brandku dong yang kena, jadi jelek dong nanti pas dipakai di kulit orang, kayak gitu sih. Itu juga mengkhawatirkan karena sebenarnya kalau misalnya kita ngeproduksi skincare itu kan nggak bisa yang pokoknya aku bikin skincare dengan kandungan A, B, C, nanti aku masukin ke tempat yang seadanya deh, aku masukin ke plastik kiloan gitu misalnya. Sebenarnya nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita ngeproses ke BPOM pun, itu nanti BPOM itu akan ngecek kamu pakai kemasan apa, ada reaksi apa enggak, bahaya apa enggak. Karena ada zat-zat di dalam skincare tertentu yang nggak boleh kena di kemasan tertentu, kayak gitu, itu ada aturannya. Nah, kalau share injar belum tentu nih orang yang nuangin ke share injar itu tahu info-info tentang itu. Jadi ada kemungkinan perubahan kandungan skincare yang terjadi ketika kamu beli di share injar itu. Dari segi legal, ini juga sebenarnya jatuhnya sih bisa dibilang, aku nggak tahu sih ya, ini termasuk ilegal nggak ya? Kayaknya ilegal sih masuknya, karena gini, eh kalau di Indonesia ya, skincare yang beredar itu kan harus punya izin BPOM. Antara izin BPOM atau dia dikeluarin sama apotek. Jadi yang tanpa BPOM, dia kalau tanpa yang dikeluarin sama apotek itu biasanya patokannya adalah dari resep dokter. Jadi setelah periksa ke dokter, dokter ngeresepin, apotek meracikkan saat itu juga berdasarkan sama resepnya baru dikasihkan ke customer. Jadi tanggung jawabnya adalah di peresepan dokter. Kalau yang tanpa resep dokter atau yang dijual-jual umum di pasaran, di skincare OTC kita bilang ya, itu
harus ada BPOM-nya. Nah, di BPOM ini dia itu sudah tercantum. Jadi kayak misalnya sunscreen merek A. Dia yang terdaftar BPOM adalah di kemasan cup 20 gram sama kemasan jar 10 gram. Misalnya gitu ya. Kalau misalnya ini dipindahin ke kemasan jar yang 5 gram, lah itu kan berarti udah nggak ada nih di BPOM. BPOM nggak ngecek apakah dia ketika dipindahkan ke kemasan yang 5 gram di jar itu dia bereaksi negatif atau enggak, itu BPOM nggak ngecek. Kemasannya ini sesuai standar apa enggak, itu BPOM nggak ngecek. Jadi sebenarnya skincare yang dituangkan di kemasan 5 gram ini tadi, itu dia nggak punya izin edar BPOM. Jadi sebenarnya dia nggak boleh diedarkan. Itu. Jadi bisa dibilang skincare yang di 5 gram ini tadi dia ilegal. Itu dari segi BPOM-nya. Kemudian dia jadi bisa kalau misalnya brandnya niat banget nih ya, dia bisa nuntut juga sih kayak, oh kamu memalsukan produkku karena aku nggak ngeluarin di kemasan yang 5 gram, tapi kenapa kamu ngejual kemasan 5 gram? Berarti kamu mencatut merekku. Ya kalau itu yang diisinya 5 gram itu beneran produkku, kalau bukan, itu bisa ngejelekin brandku, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau untuk share in jar itu agak riskan kalau menurut saya. Jadi aku pribadi sih aku nggak nyaranin kalian di sini untuk main berjualan skincare di share in jar kalau aku ya, karena menurutku itu nggak bakal skill juga sih. Ya mungkin cuannya bisa gede, cuman mau segede apa dibandingkan sama jualan skincare yang beneran ada izinnya. Maksudku yang misalnya nih ya, antara berjualan skincare share in jar sama kalian bikin, aku sebut merek nih, sama kalian bikin Sosiola misalnya, duitnya pasti lebih banyak bikin Sosiola hasilnya. Nggak mungkin lebih banyak jualannya yang share in jar. Jadi kalau aku sih nggak nyaranin karena risikonya lumayan gede gitu sih. Semoga menjawab. Gimana Kak Hasan? Oke. Ya, cukup menjawab. Dari teman-teman yang lain? Oh, masih mau nanya? Oh, enggak sih, cuman kayak following aja. Berarti sebenarnya kalau menurutku aku kan kebetulan dari sisi marketingnya ya, biasanya itu bisa jadi apa ya, kayak ngetes atau validasi market yang mau kita reach out baru gitu nggak sih gitu ya. Itu mungkin kita sebagai apa namanya pemilik brand yang mungkin mau expand gitu ya, kita bisa allow sistem seperti itu nggak gitu? Kalau Gitu. ya. Kalau aku yang sebagai pemilik brandnya ya, aku malah mending keluarin yang kemasan kecil aja, kayak apa namanya sampel size gitu, jual aja sampel size-nya sendiri. Itu sih kalau aku. Oke. Kayak si ini ya, Humans jual sampel pack itu ya. Iya, benar. Kayak gitu sih. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau treatment tapi nggak tahu mesti treatment apa? Oh ini aku mau nanya sedikit lagi dong gini. Dulu Oke. tuh aku sempat gini ya, aku kan sempat riset ya ke beberapa apa namanya customer di sebuah klinik. Ada masa-masa di mana audiens itu kayak punya persepsi bahwa beauty vlogger itu lebih valid daripada dokter. Sekarang gimana tuh? Iya, banyak sih. Serius? Aku pernah dapat statement itu dari beberapa audiens yang jadi responden waktu itu. Banyak sih. Bahkan aku sendiri juga sempat berpikir seperti itu. Padahal aku dokter loh ya. Karena gini sih, dulu sebelum aku terjun ke dunia ini ya, aku mikirnya kayak apa sih dokter taunya itu doang. Taunya penyakit doang. Dan ya memang ada beberapa dokter yang seperti itu ternyata. Karena terutama dokter-dokter yang senior ya. Karena kalau zaman dulu kosmetika, skincare, dan estetika itu dia nggak masuk ke kurikulum. Beda sama sekarang. Kalau sekarang itu aku lihat banyak yang dimasukin ke kurikulum tuh masalah estetika. Jadi sekarang udah lebih update. Kalau dulu memang enggak. Jadi
Dulu itu dokter itu taunya untuk ngobatin penyakit. Kalau untuk ke estetika itu kurang. Jadi misalnya jerawatan ya, yang dirawat ya udah kasih obat jerawat, kasih antibiotik kalau butuh kayak gitu-gitu. Ujung-ujungnya apa? Kulitnya kering, kulitnya si pasien kering. Ternyata ketika kulit pasiennya kering, malah nggak sembuh-sembuh ini jerawatnya gitu. Nah, sedangkan kalau yang beauty vlogger itu mungkin karena mereka lebih ngulik juga ya tentang kandungan skincare dan sebagainya, mereka udah coba macam-macam. Akhirnya mungkin mereka sadar kalau oh ternyata kalau jerawatan kulitnya kering malah nggak sembuh-sembuh. Berarti coba deh kalau misalnya aku kasih pelembab dulu gitu. Atau mungkin mereka emang udah riset duluan yang fokus di bagian kosmetika dan skincare itu akhirnya mereka ngeh bahwa oh berarti harusnya gini. Berdasarkan pengalamanku sih lebih enak kalau gini. Dan biasanya itu lebih relate ke kita-kita sebagai konsumen. Itu. Itulah kenapa orang-orang kadang ada beberapa yang bilang yang lebih percaya sama beauty influencer ya dibandingkan ke dokter. Nah, menyadari itu, maka kami di klinik ini apa ya istilahnya mencoba masuk lewat jalur influencer. I mean kayak aku mempelajari gimana sih caranya influencer ini kalau menjelaskan ke pasien. Dia harus berdasarkan pengalamannya, dia harus memperhatikan kenyamanan produk yang dipakai. Jadi nggak cuman pokoknya wajib pakai sunblock, sunblocknya harus yang ini. Sedangkan sunblock itu kalau dipakai di kulit gerah, bikin abu-abu, kan pasien juga nggak suka kan, itu loh. Jadi kita itu pengen masuk lewat itu. Yang disukai orang-orang itu apa sih? Kenapa mereka lebih nurut ke influencer sih? Kita masuknya ke situ. Begitu. Jadi aku nggak menyangkal kalau ya masyarakat memang lebih banyak percaya ke beauty influencer karena mereka lebih nyaman. Influencernya itu lebih relatable. Itu sih. Oke, oke, oke. Berarti audiens lebih merasa artinya, oh ini udah dicoba nih sama si influencer itu gitu kali ya. Iya, gitu sih. Jadi sebenarnya ini kalau menurutku ya, walaupun kadang ada beberapa influencer yang salah kaprah juga. Tapi kalau menurutku ini sebenarnya justru PR di dokternya. Dokter-dokter nih gimana nih? Ayo dong, belajar bikin pasien nyaman juga kayak influencer gitu. Lebih ke situ sih kalau aku. Oke, oke, Karena oke. tugasnya mengedukasi kan harusnya lebih ke di dokternya ya harusnya bukan di influencernya. Tapi kenapa justru influencernya yang dipercaya? Berarti yang salah ada di dokter nih. Aku sendiri sebagai dokter introspeksinya seperti itu. Gitu. Oke, oke. Berarti simply kita butuh apa namanya? Butuh paham sebenarnya contact point yang di sebelah mana gitu yang bisa bangun trust-nya dari audiens kepada si brand itu ya. Jadi bukan bukan nggak melulu apa ya seolah-olah kayak oh ini dari ahli nih belum belum tentu yang seperti itu langsung dipercaya gitu sama audiens. Mm-mm. Ya, behaviornya customer sekarang kan emang udah geser juga kan. Maksudnya nggak kayak dulu lah. Kalau misalnya dulu pasien ke dokter itu dokter bilang A, pasien langsung nurut. Kalau sekarang kan lebih kritis ya. Jadi, tapi saya lihat di sini begini, tapi saya baca di situ begitu. Ya nggak apa-apa. Ya kita nggak boleh juga sih nyalahin pasiennya. Ya kalau memang itu agak melenceng ya kita luruskan dengan cara yang enak, nggak nyalah-nyalahin gitu loh. Karena ya memang zamannya seperti ini. Informasi udah ada di mana-mana gitu. Oke, oke. Yap. Terima kasih Dokter Nanda. Sama-sama. Lagi yang lain mungkin ya. Gue pengen Cek, cek. Iya. Hai. ada diar dulu deh. Oh ya, enggak sih mau nanya ke Nanda kan tadi cerita kalau rilis klinik dulu baru rilis produk ya. Mm-mm. Nah itu Mm-mm. untuk produknya sendiri itu bisa dibeli lepas atau memang harus lewat konsultasi dokter dulu, terus kayak ada resep tertentu gitu. Kalau yang dulu, waktu aku belum rilis produknya merku sendiri ya, orang-orang yang mau beli mesti lewat klinikku sih. Jadi dia konsultasi ke dokter dulu,
nanti baru kita saranin oke bisa pakai produk A B C kayak gitu. Kalau mereka setuju mereka beli lewat apotek, jadi keluarnya lewat apotek gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang udah ada beberapa yang mereknya brandku sendiri itu sekarang udah aku masukin Shopee, baru ada 5 sih, baru ada 5 produk yang basic yang kira-kira orang hmm, nggak pakai mikir pun dia ngambil itu dia bakal cocok gitu. Itu kemarin yang aku adain. Baru ada 5 produk yang aku masukin Shopee gitu. Oh, oke oke. Nah, terus berarti setelah Kakak rilis produk yang bisa dibeli lepas itu, apakah traffic di klinik itu semakin naik atau ada perubahan apa gitu nggak, Kak? Iya, lumayan. Jadi orang-orang yang di luar kota yang mereka nggak kenal sama klinikku itu dia udah tahu ada beberapa. Kami pernah pakai paid endorsement juga kan ke beberapa influencer. Itu jadi mereka bisa check out sendiri kayak gitu. Jadi adalah tambahan yang dari apa namanya? Luar jalur klinik ya. Oh, gitu. Berarti nggak sih maksudnya lebih ke awareness kliniknya itu loh setelah setelah Kakak rilis produk gitu. Oh, kalau awareness kliniknya kayaknya nggak terlalu karena kalau klinik biasanya justru kebalik ya. Orang-orang kenal kliniknya dulu, mereka treatment, cocok sama treatmentnya baru berani nyoba produknya. Kalau di kami sih gitu. Kalau untuk yang lewat klinik. Oke oke oke. Gitu aja sih. Thank you, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Kak Devon mungkin mau nanya. Iya. Gue pengen nanya sebetulnya kayak kan sekarang itu skincare kan mana-mana ya. Ya ada beberapa sih yang udah mulai tap in ke cowok juga ya skincare. Tapi kalau dari Kak Nanda sendiri gitu, gimana sih cara tap in ke laki-laki gitu loh? Kan banyak orang sebetulnya juga di lingkungan sekitar juga masih belum ini ya, belum laki-laki bilangnya laki-laki mah nggak usah pakai skincare gini segala macam. Iya. Ada Jadi kalau di aku jujur itu belum aku jadiin prioritas. Karena aku masih pengen ngejar pasar yang mayoritas dulu yaitu cewek. Ya. Kalau untuk cowok misalnya ada yang mau masuk nih. Oh iya, ayo kita persilakan. Di sini skincare-nya bisa untuk semuanya, nggak cuma cewek doang, tapi bisa dipakai untuk cowok juga. Kayak gitu sih. Karena biasanya tadi sempat aku ceritain ya, rata-rata yang datang ke klinikku itu biasanya antara dia diajak istrinya. Jadi istrinya cocok terus ngerasa, "Oh, suamiku butuh juga nih." gitu. Biasanya kita masuknya lewat situ juga sih. Misalnya kan cerita, "Suamiku tuh soalnya gini-gini loh, Dok, masalahnya." "Oh ya, Ibu diajak ke sini aja. Nanti bisa pakai ini kayak gitu. Biasanya jadi lewat istrinya, lewat pacarnya. Kalau nggak gitu, dia disuruh sama ibunya. Jadi ibunya nih ngajak anaknya, itu yang sering kayak gitu. Sempat kepikiran untuk kita bikin lini skincare yang cowok, yang khusus cowok aja gimana? Karena biasanya kan cowok tuh concern ke packaging ya. Misalnya packagingnya ada warna pink-pinknya gitu, biasanya nggak mau pakai. Ya. Ya nggak sih? Iya. Betul. Jadi sempat kepikiran gitu. Bikin aja apa gitu. Cuman setelah dipikir-pikir, oke, resource kita masih belum cukup untuk fokus ke sana. Jadi ya udahlah kita kerjakan apa yang kita bisa aja dulu. Fokus ke market yang masih mayoritas ngasih revenue di kita, yaitu cewek-cewek gitu. Ya, berarti jadi dari perempuan-perempuannya dulu baru nanti cowok-cowoknya masuk ya gitu ya. Iya, kalau sekarang Kalau sih yang gitu ya. direct ke cowoknya itu yang masih belum bisa ya. Ya ada sih beberapa yang dia tahu dari temennya, cuman biasanya kayak gini-gini dia memang udah aware sama skincare duluan. Jadi udah coba pakai skincare A B C terus ngerasa nggak cocok, lihat temen ceweknya, kok kulitmu bagus, oh aku treatment ke sini gitu. Akhirnya dia ngikut gitu. Ya. Oke ya. Saya kayak mau iklanin juga iklanin pakai BTS mana cowok malah ini malah nggak ini ya. Iya ya, nggak masuk ya.
Aduh. Justru malah Kalau kan nge- kalau cowok kalau ya kalau ngiklaninnya cewek-cewek juga ntar ngerasanya, oh apa khusus cewek ya gitu. iya makanya. Sip, sip. Thank you. Mm-mm. Aku jadi pengen nanya kan Anda, Silakan. kan kalau misalnya klinik tuh pasti kalau misalnya aku sih, aku memilih klinik, itu pasti milih-milih, pasti survei dulu lah Mm-mm. dari review-review. Nah, kalau misalkan Mm-mm. Anda sendiri, pernah nggak survei dari mana sih si pelanggannya klinik Anda? Oh ya, itu hampir semua customer yang datang, yang pasien ya, yang ke klinik itu kita tanya sih, ah tahu Cahayu dari mana Mbak? Kayak gitu. Kita tanya. Jadi kebanyakan kalau di tempatku itu kebanyakan dapat rekomendasi dari temen. Itu mayoritas gitu. Mungkin kayak sekitar 70% kayaknya tahu dari temen itu. Oh, jadi berarti dari rekomendasi temennya. Mm-mm. Itu Terus yang pernah paling nggak ngadain promo atau buat narik? promo masih kami sampai hari ini masih sering ngadain promo. Jadi untuk uh, narik customer baru, jadi customer acquisition cost-nya di kami memang masih cukup tinggi karena kalau aku sih ngerasa ini klinik masih bayi banget ya, jadi kita masih butuh ngenalin, agak bakar duit juga dikit buat ngenalin gitu. Jadi biasanya sih kalau sekarang yang jalan itu kalau ngajak pasien baru itu kamu bakal dapet diskon 25% all treatment. Temennya yang diajak tadi juga dapet diskon 25% all treatment. Itu lumayan jalan. Terus ada promo-promo yang bulanan juga. Jadi bulan ini promonya apa, bulan depan ganti lagi promonya apa lagi, kayak gitu-gitu. Sistem poin itu juga lumayan jalan. Jadi setiap pembelian sekian dapat 1 poin. Nanti poin ini kalau udah kekumpul sekian bisa ditukerin sama free treatment apa atau free produk apa atau free merchandise apa, itu juga lumayan jalan. Kalau Gitu. misalnya dari segi produk apa yang paling sering dibeli, yang paling laku? Yang paling laku itu Essence sih kalau di tempatku. Essence sama sunscreen. Iya, Essence sama sunscreen. Mungkin karena kalau sunscreen itu kayak ya udah wajib banget, semua orang wajib pakai sunscreen gitu kan. Dan karena lewatnya klinik, oh ya kebanyakan pasien-pasienku itu mayoritas sih datangnya karena berjerawat atau beruntusan. Jadi biasanya mereka kesusahan juga untuk milih-milih sunscreen kan. Karena beberapa sunscreen kan bikin komedogenik ya. Gitu. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang seperti itu, mereka kami berikan sunscreennya produk kami yang non komedogenik sama ada anti jerawatnya gitu kan. Biasanya sih mereka cocok, jadi ya repurchase terus. Mana sunscreennya kemasannya kecil juga, di kami masih belum sediain kemasan yang gede, jadi ya lumayan banyak pembeliannya. Itu kalau sunscreen. Kalau Essence itu karena makainya simple banget, jadi biasanya yang cowok-cowok pun suka karena tinggal semprot udah beres gitu loh, nggak perlu yang oleh sana oleh sini gitu. Jadi biasanya orang-orang sukanya gitu sih, yang simple gitu kalau di kami, nggak suka tumpuk-tumpuk. Gitu. Mm-mm. Ini kayaknya Arianti mau ngomong nih. Apa? Wah, halo Kak Nanda. Hai. Ya, aku mau tanya sama sekalian sharing deh. Mm-mm. Jadi gini, aku kan juga sering ke klinik. Aku di daerahku juga punya klinik langganan gitu, klinik kecantikan. Mm-mm. Nah, aku juga pengguna krimnya di sana. Aku juga pakai treatmentnya, aku pakai krimnya. Terus apa? Aku punya temen. Salah satu temanku ini dia suka ke klinik, cuman dia nggak suka pakai krimnya. Dia bilangnya gini, nggak mau, aku takut ketergantungan. Oke. Dia bilangnya gitu. Mm-mm. Terus padahal kan yang aku tahu ya bukan masalah ketergantungan sih, karena memang setiap orang kan kebutuhan kulitnya beda-beda. Mm-mm. Makanya kalau
ada yang pakai produk drugstore, ada yang cocok, ada yang enggak. Itu kan juga tergantung kulitnya kan. Nah, untuk mengatasi kayak apa pasien-pasiennya kayak gini tuh gimana Kak? Kalau Oke, dari Kak Nanda sendiri. pertama gini ya, sebelum ke cara mengatasi, aku sedikit cerita sisi gelap dunia skincare. Nah, kenapa bisa muncul aku takut ketergantungan? Itu dulu sebenarnya di tahun-tahun mungkin sekitar tahun 2009 sampai 2013-an mungkin ya. Itu lagi banyak krim abal-abal, ngerti nggak? Kayak Iya, lagi heeh. krim abal-abal. Nah, sebelumnya krim abal-abal itu adalah beberapa oknum skin skin klinik bukan klinik apa klinik kecantikan, aku nggak tahu itu klinik kecantikan beneran atau klinik kecantikan abal-abal, apakah itu dokternya beneran atau dokter-dokteran yang mereka itu ngeluarin krim yang dia cepet banget bikin putih. Cuman begitu sekalinya kamu lepas sama krim ini, jadi jerawatan, jadi beruntusan. Tapi kalau nggak dilepas-lepas muncul urat-urat merah di mana-mana, mukanya jadi kayak kepiting rebus, muncul bulu-bulu halus jadi tambah panjang-panjang yang di muka kayak gitu-gitu. Nah, ternyata krim-krim yang diberikan sama mereka ini itu dia mengandung steroid sama hidroquinon yang dosisnya tinggi banget sampai melebihi batas yang diperbolehkan di kedokteran. Itu, jadi zaman dulu tahun-tahun segitu itu tuh lagi banyak. Jadi orang-orang tuh gara-gara itu mereka jadi kayak mengasosiasikan, oh kalau pakai krim dokter kamu nggak bisa lepas karena begitu kamu lepas kamu ketergantungan. Gara-gara kayak gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga yang sebenarnya dokternya nih bener nih. Jadi misalnya ada pasien dia kena dermatitis gitu ya. Dermatitis itu peradangan kulit. Jadi kena peradangan kulit, jadi otomatis si dokter ini meresepkan obat, yang mana obat ini adalah steroid. Steroid itu by the way sebenarnya dia memang obat, jadi wajar kalau dokter ngeresepin itu. Nah, nggak tahu miss-nya ada di dokternya atau ada di pasiennya, nggak tahu dokternya ini salah menjelaskan atau pasiennya yang salah tangkap. Karena steroid ini sebenarnya dia cuma boleh dipakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya cuma boleh dipakai selama 1 minggu. Setelah 1 minggu ini di tapering off atau diturunkan dosisnya pelan-pelan baru setelah itu dilepas. Nah, cuman kadang-kadang ya nggak tahu miss-nya di mana tadi ya. Ketika steroid ini dipakai di muka, ya dia memang bagus, jerawat sembuh, radangnya sembuh, kulit jadi lebih cerah juga. Akhirnya dilanjutkanlah si krim bersteroid ini tadi sampai lama. Nah, karena krimnya dilanjutkan dalam jangka waktu lama, akhirnya muncullah ketergantungan dalam tanda kutip tadi. Karena setelah steroid ini dilepas, muncul yang namanya efek rebound. Kulitnya jadi buruk lagi gitu. Penyakitnya tadi jadi balik lagi, atau justru dia jadi jerawatan kayak gitu. Makanya orang-orang jadi kayak mengasosiasikan antara krim dokter dengan ketergantungan. Karena ada sejarah-sejarah kelam kayak gitu dulu, zaman dulu. Nah, sekarang kayaknya sih udah mulai berbenah juga dari pihak kepolisian, pihak BPOM juga udah rajin sidak-sidak krim-krim abal-abal. Dokter-dokter juga jadi lebih belajar cara berkomunikasi dengan pasien, mengkomunikasikan bahwa krim ini hanya boleh digunakan sampai sekian, gitu ya. Itu harusnya. Krim ini ada steroidnya, ini obat, jadi nggak boleh dipakai dalam jangka waktu lama, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya digunakan dengan cara yang tepat itu nggak akan bikin ketergantungan. Satu. Terus kalau untuk di klinikku sendiri aku memang sebisa mungkin menghindari steroid kecuali memang butuh banget. Misalnya dia radangnya parah banget. Oke, aku kasih steroid, itu pun aku akan bilang, "Mbak, ini isinya steroid, jadi jangan dipakai jangka waktu lama," kayak gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya dia, "Dok, aku nggak mau pakai produknya dokter, aku mau pakai produk lain." Oke, nggak apa-apa pakai produk lain. Sini aku bantu bacain ingredients-nya. Kalau aku sih gitu. Jadi daripada dia salah-salah pakai ingredients, aku bantu bacain, aku bantu buat cariin kira-kira mana yang nggak cocok di kulitmu, mana yang secara teori itu cocok di kulitmu, itu aku bantuin sih. Jadi biasanya orang-orang merasa terbantu dengan itu. Kalaupun misalnya mau pakai produkku, "Dok, tapi aku cuman pengen pakai essence-nya doang, aku nggak mau pakai krim malamnya, aku takut," ya nggak apa-apa. Walaupun aku akan tetap jelasin, krim malamnya kita ini kandungannya A, B, C, D, jadi nggak akan ada efek ketergantungan kayak gitu tadi.
itu aku jelasin. Tapi kalau misalnya dia tetap takut nih, aku nggak mau dok, aku trauma gitu misalnya, ya udah nggak apa-apa, aku nggak bakal maksa. Karena kalau di aku sih eh, nggak apa-apa misalnya mau pakai produk campur-campur juga nggak masalah, asal sesuai sama kebutuhan kulit aja dan tahu apa ya istilahnya, kalau di aku sih mindful. Jadi sesuai sama kebutuhan dan keinginan, bukan yang karena terpaksa atau karena ikut-ikutan doang gitu sih kalau aku. Jelas nggak ya? Oke, ya udah. Makasih Kak Nanda penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi di sini teman-teman yang mau bertanya soal skincare atau soal beauty-nya atau soal kliniknya atau soal bisnisnya? Kakak mau nanya lagi boleh nggak? Iya, Boleh. silakan. Gimana cara ngeblend kulit kita nggak cocok sama skincare, sama dia lagi tahap bereaksi atau purging, ya itulah. Oke. Gini, aku bantu jelasin purging dulu ya. Jadi purging ini sebenarnya perdebatan di dunia kedokteran. Ada beberapa dokter itu yang bilang purging itu nggak ada gitu. Cuman sebenarnya intinya gini, kulit kita itu kan berlapis-lapis. Terus tiap hari itu kulit kita itu dia beregenerasi. Jadi kulit lapisan yang paling luar itu adalah kulit yang lapisannya paling tua. Secara natural dia akan mengelupas, kemudian digantikan sama kulit baru yang di bawahnya. Kayak gitu terus ya. Tapi semakin kita bertambah usia, proses pengelupasan kulit ini dia terhambat. Jadi yang ngelupas, yang tua ini dia nggak ngelupas-ngelupas, yang muda dia juga nggak tumbuh-tumbuh. Makanya kulit kita jadi kelihatan kusem. Ya kayak kalau misalnya apa ya, meja yang udah tua dia jadi kusem terus butuh diamplas. Nah kayak gitulah kira-kira. Kayak itu ya, bisa dibayangin ya. Nah, akhirnya muncullah treatment atau produk-produk yang dia membantu untuk mempercepat proses regenerasi kulit. Jadi dia mengelupas lapisan kulit yang tua-tua ini, dia bantu untuk mempercepat pengelupasannya supaya sel kulit yang baru yang di bawah itu dia lebih cepat muncul gitu. Nah, biasanya pas proses pengelupasan di atas lapisan kulit yang atas dan munculnya lapisan kulit yang bawah, kotoran-kotoran yang di bawah kulit itu dia jadi ikut kedorong ke atas. Disitulah yang biasanya kita kenal sebagai reaksi purging. Nah, kenapa ada dokter-dokter yang dia bilang purging itu nggak ada? Karena memang purging itu bukan istilah di bidang kedokteran, tapi di kedokteran itu juga tahu bahwa proses regenerasi kulit yang kayak gitu itu ada. Cuman istilahnya bukan purging sih, mungkin reaksi kulit gitu doang kali ya. Tapi gampangnya kita bilang purging aja. Jadi purging itu ada kalau menurut saya, biar gampang aja gitu. Jadi untuk membedakan kita nggak cocok atau kita ini purging, cek dulu ingredients-nya apakah ada ingredients yang memang mempercepat proses regenerasi kulit. Kalau misalnya nggak ada ingredients yang mempercepat regenerasi kulit, berarti proses ini sepertinya bukan purging, kemungkinan besar ya. Nah, ingredients-nya apa aja itu AHA, glycolic acid, BHA, salicylic acid, atau niacinamide yang dosisnya lumayan tinggi. Di atas 4% itu biasanya juga ada risiko untuk purging. Vitamin C itu juga bisa beberapa, kayak gitu-gitu sih. Biasanya yang acid, nah itu biasanya risikonya adalah purging, karena dia mempercepat proses regenerasi kulit. Jadi paling gampang dilihatnya dari situ. Gitu, kalau misalnya nggak ada AHA, BHA, niacinamide dosis tinggi, apalagi ya aku agak lupa. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang sih di channelnya skincare ya. Kalau misalnya nggak ada itu, kemungkinan sih berarti bukan purging, tapi lebih ke nggak cocok atau bisa juga barrier kulitnya yang belum kuat. Jadi ketika diberikan bahan aktif, kulit kita itu reaksinya jadi kayak gampang iritasi dan jadinya muncul iritasinya itu dalam bentuk beruntusan. Itu juga kadang-kadang terjadi. Gitu sih. Oh, berarti lebih ke ini ya, lebih ke arah kandungan dari skincare itu sendiri gitu ya? Ya, gitu sih biasanya. Oh, oke. Thank you.
Sama-sama. Dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya enggak, ini kita udah 1 jam juga, mungkin kita udahin aja. Bisa lanjut diskusi di channel skincare dan beauty. Buat teman-teman yang mau treatment promo di kliniknya Kananda, boleh DM Kananda aja nanti. Oh ya, alamat dan tempatnya. Dan jangan lupa besok di Instagramnya Growthspace juga ada ngebahas soal kerja di e-commerce ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya growthspace.id biar nggak kepanggil. Udah sih segitu aja diskusi kita malam ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke ini ya, channel skincare and beauty kalau mau lanjut bahas skincare. Oke, makasih ya teman-teman.